Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita sekalian. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Pada segmen kali ini, saya akan menyampaikan materi tentang ketahanan nasional dalam membangun komitmen kolektif kebangsaan yang kita akan bagi ke dalam dua bagian. Pada bagian pertama, saya akan menjelaskan tentang konsep dan urgensi ketahanan nasional. Anda akan diajak untuk melakukan kajian dan analisis secara mendalam mengenai konsepsi ketahanan nasional serta urgensinya bagi bangsa dan negara kesatuan Republik Indonesia. Berbekal pengalaman dan pemahaman atas konsepsi dan implementasi ketahanan nasional, Anda diharapkan memiliki keberanian sekaligus kesiapan untuk mempertahankan dan mengisi kemerdekaan Indonesia. Melalui kegiatan belajar ini, diharapkan dapat mengembangkan sikap, pengetahuan, dan keterampilan Anda, terutama dalam membangun komitmen kolektif dari seluruh elemen bangsa untuk mengisi kemerdekaan. Anda diharapkan mampu menunjukkan peran sebagai warga negara yang bangga dan cinta terhadap tanah air, memiliki nasionalisme, serta rasa tanggung jawab terhadap bangsa dan negara melalui penerapan pemikiran yang logis, kritis, inovatif, bermutu, dan terukur dalam melakukan pekerjaan yang spesifik sesuai dengan bidang keahlian serta standar kompetensi kerja pada bidang yang Anda tekuni. Gagasan ketahanan nasional berpandangan bahwa suatu bangsa atau negara hanya dapat mempertahankan kelangsungan hidupnya apabila negara atau bangsa itu memiliki ketahanan nasional. Ketahanan nasional diperlukan untuk mengembangkan kekuatan nasional dalam menghadapi dan mengatasi segala bentuk tantangan, ancaman, hambatan, dan gangguan, baik yang datang dari luar maupun yang datang dari dalam, demi menjamin kelangsungan hidup bangsa. Terdapat setidaknya 8 aspek yang berpengaruh dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, atau yang lebih dikenal dengan istilah Asta Gatra. 8 aspek tersebut antara lain geografi, demografi, sumber kekayaan alam atau lingkungan hidup, aspek ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, serta pertahanan dan keamanan yang saling terintegrasi dan saling memengaruhi satu dengan yang lainnya. Integrasi 8 aspek ini akan mendorong terbangunnya kemampuan, kekuatan, ketangguhan, serta keuletan dalam menghadapi setiap bentuk AGHT sehingga bangsa dan negara Indonesia tetap utuh dan lestari. Secara umum, ketahanan nasional memiliki 3 pengertian atau 3 wajah, yakni ketahanan nasional sebagai kondisi, ketahanan nasional sebagai doktrin, dan ketahanan nasional sebagai metode. Kesatu, ketahanan nasional sebagai konsepsi. Sebagai sebuah konsepsi, ketahanan nasional Indonesia menggunakan ajaran Asta Gatra, di mana kehidupan nasional dipengaruhi oleh 8 aspek yang saling terkait. Mulai dari geografi, demografi, sumber kekayaan alam atau lingkungan hidup, ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, dan pertahanan keamanan. Yang kedua, ketahanan nasional dipandang sebagai sebuah kondisi karena merupakan hasil dari pembangunan seluruh aspek kehidupan yang sifatnya dinamis dan mengikuti perkembangan zaman. Seiring dengan berjalannya waktu, setiap gatra senantiasa berubah, baik meningkat maupun menurun. Melalui pengertian ini, ketahanan nasional merupakan kemampuan kehidupan nasional dalam menghadapi tantangan, ancaman, hambatan, dan gangguan yang menggambarkan kondisi ketahanan bangsa saat itu
yang diukur dengan menggunakan ajaran Astagatra. Ketiga, ketahanan nasional sebagai strategi. Dalam pengertian ini, ketahanan nasional dipandang sebagai cara atau pendekatan dengan menggunakan ajaran Astagatra, yang artinya mengikutsertakan segala aspek alamiah dan aspek sosial guna diperhitungkan dalam menanggulangi ancaman yang ada. Selain memiliki 3 wajah atau pengertian, ketahanan nasional Indonesia juga memiliki konsep ketahanan berlapis. Konsep ketahanan nasional berlapis artinya ketahanan nasional sebagai kondisi yang kokoh dan tangguh dari sebuah bangsa tidak dapat terwujud jika tidak dimulai dari ketahanan pada lapisan-lapisan di bawahnya. Terwujudnya ketahanan nasional pada tingkat nasional bermula dan berakar dari adanya ketahanan diri atau individu, berlanjut pada ketahanan keluarga, ketahanan wilayah, ketahanan regional, lalu berpuncak pada ketahanan nasional. Tegasnya, ketahanan nasional akan kokoh bila ketahanan diri, ketahanan keluarga, ketahanan wilayah, dan ketahanan regional sudah kokoh. Oleh karena itu, ketahanan nasional sejatinya diperlukan bukan hanya sebagai konsepsi politik saja, melainkan sebagai kebutuhan yang diperlukan dalam menunjang keberhasilan tugas pokok pemerintahan. Terdapat beberapa asas di dalam membangun ketahanan nasional Indonesia, antara lain asas kesejahteraan dan keamanan, asas komprehensif integral atau menyeluruh terpadu, dan asas kekeluargaan. Aspek kesejahteraan dan keamanan merupakan inti dari ketahanan nasional. Dapat dibedakan, tetapi tidak dapat dipisahkan. Kesejahteraan dan keamanan merupakan kebutuhan manusia yang mendasar dan esensial, baik sebagai perorangan maupun kelompok dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Penyelenggaraan kesejahteraan memerlukan tingkat keamanan tertentu. Sebaliknya, penyelenggaraan keamanan memerlukan tingkat kesejahteraan tertentu. Sistem kehidupan nasional mencakup segala aspek kehidupan bangsa secara utuh menyeluruh dan terpadu dalam bentuk perwujudan persatuan dan perpaduan yang seimbang, serasi dan selaras dari seluruh aspek kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Ketahanan nasional mengandung nilai keadilan, kearifan, kebersamaan, kesetaraan, kegotong royongan, tenggang rasa, dan memiliki tanggung jawab dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Pada asas yang ketiga ini, diakui adanya perbedaan, dan perbedaan tersebut harus dikembangkan secara serasi dalam hubungan kemitraan, serta dijaga agar tidak berkembang menjadi konflik yang bersifat antagonistik dan saling menghancurkan. Demikian kiranya pokok-pokok pikiran mengenai konsep dan urgensi ketahanan nasional. Namun demikian, dalam perjalanannya, ketahanan nasional memiliki dinamika dan tantangan tersendiri. Mengenai hal tersebut, kita akan diskusikan pada segmen berikutnya. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.